Setiap insan manusia yang menikah pasti akan menemukan permasalahan dari sisi pasangannya. Meskipun banyak pasangan yang mampu saja menghadapi permasalahan yang dihadapi di dalam pernikahan mereka, tetapi tidak sedikit juga yang memilih untuk berpisah karena masalah tersebut. Beberapa artis populer ini ditinggal sang istri saat berjuang sakit bahkan kondisi ekonominya sedang terpuruk. Lantas siapa saja artis yang diceraikan istrinya saat sedang sakit dan kondisi ekonomi terpuruk? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Edi Sud. Edi Sud merupakan aktor legendaris yang banyak dikenang para penggemarnya. Pria bernama asli Edi Sudiharjo ini telah menghasilkan banyak karya. Bakat aktingnya membuat Edi Sud bisa berkecimpung di berbagai genre film mulai dari komedi hingga horor. Setelah istri pertamanya Lili Rosiana meninggal, dia menikah lagi dengan pedangdut top Itje Trisnawati yang lebih muda 25 tahun darinya. Sayangnya setelah 21 tahun menikah, Itje menggugat cerai Edi yang sudah berusia senja dan sakit-sakitan. Mereka akhirnya resmi bercerai pada tahun 2004. Setelah resmi bercerai dengan Itje Trisnawati, rupanya Edi Sud mengalami stres hingga berdampak pada kesehatannya. Edi sempat dirawat di sebuah rumah sakit di Solo karena penyakit stroke yang menimpanya hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 16 Agustus tahun 2005 di usianya 67 tahun. Nama Gugun Gondrong mungkin sudah jarang terdengar di dunia entertainment sekarang. Pada era 90-an, pria bernama lengkap Muhammad Gunawan Hendromartono ini merupakan salah satu aktor yang cukup terkenal. Selain sebagai aktor, Gugun juga dikenal sebagai salah satu pendiri The Jackmania. Kala itu, banyak selebriti yang berterima kasih atas jasa-jasa Gugun Gondrong saat merintis karir di dunia hiburan. Bahkan Rico Ceper menyebut Gugun sebagai gurunya. Seperti kita tahu, Gugun Gondrong selama 12 tahun telah mengidap penyakit tumor otak sehingga ia tak aktif lagi di dunia hiburan. Saat menjalani pengobatan penyakitnya, Gugun justru digugat cerai sang istri Anna Marissa. Usai bercerai, Gugun Gondrong tinggal bersama orang tuanya dan dikabarkan berjualan keripik untuk menyambung hidup. Ferry Setia. Ferry Setia atau dikenal Mas Pur tukang ojek pengkolan dan Dwinda Ratna resmi diputus cerai di Pengadilan Agama Depok pada 5 Februari lalu. Mereka memutuskan berpisah usai membina rumah tangga selama 5 tahun. Menikah dengan Dwinda saat karirnya bersinar. Kini setelah bercerai banyak yang kemudian menyudutkan Dwinda. Dwinda sendiri tak mempermasalahkan jika banyak orang menyudutkan dan menilai negatif dirinya yang dianggap meninggalkan Ferry karena kini tak ada syuting lagi. Banyak yang menuding Ferry Setia ditinggalkan Dwinda saat dirinya tengah terpuruk. Tudingan itu muncul usai beredar video di mana Ferry Setia tengah sibuk di kebun. Banyak yang menduga Ferry sudah tidak ada pekerjaan di dunia hiburan sehingga memutuskan untuk berkebun. Setelah bercerai, Ferry mengaku dirinya kini ingin bangkit dari keterpurukan dengan fokus mengembangkan karirnya di dunia hiburan. Tommy Kurniawan. Kamu masih ingat dengan pesinetron Tommy Kurniawan? Sosok artis yang satu ini kini sudah jarang terdengar namanya. Bukan karena pensiun, namun ia kini banting setir jadi seorang anggota DPR. Pernikahan aktor Tommy Kurniawan dengan anak pejabat Tania Nadira sempat jadi sorotan. Pasalnya, pernikahan Tommy Kurniawan kala itu sempat tak direstui oleh orang tua Tania Nadira. Yang mengagetkan, pria kelahiran Jakarta 15 September 1984 ini saat itu dilaporkan oleh ibu mertuanya sendiri Hana Hasanah Fadel. Seperti yang kita tahu, Tania Nadira berasal dari keluarga konglomerat. Fadel Muhammad ayah sambung Tania Nadira merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Jilid II. Meski ditentang, Tommy Kurniawan dan Tania Nadira nekat mengikat janji suci sehidup semati pada 11 April tahun 2011. Setelah 6 tahun membina rumah tangga dan memiliki 2 anak, Tania Nadira menggugat cerai aktor tenar di era 2000-an itu. Salah satu rumor yang beredar menyebut Tania Nadira menggugat cerai saat Tommy Kurniawan bangkrut karena bisnis batubara yang ia bangun mengalami kerugian. Tommy Kurniawan mengungkap betapa terpuruknya ia ketika menghadapi perceraian dengan Tania Nadira. Tommy Kurniawan mengaku sempat ingin mengakhiri hidup setelah Tania pergi meninggalkan rumah.
Tahun 2008 menjadi tahun keemasan bagi grup band El Kasih, termasuk sang vokalis Ibnu Aventino atau yang akrab disapa El Ibnu. Kesuksesan lagu Kau Tinggalkan Cintaku kini tinggal kenangan. El Ibnu saat ini diketahui menderita penyakit stroke. Kondisinya sejak terserang stroke pun cukup memprihatinkan. El Ibnu mengalami kelumpuhan hingga sulit berkomunikasi. Tak hanya terserang penyakit stroke, El Ibnu kini juga harus berjuang hidup seorang diri. Pasalnya istri yang dicintainya ternyata telah meminta cerai setelah El Ibnu jatuh sakit dan tak mampu lagi bekerja. Usai diceraikan sang istri dan menderita stroke, El Ibnu memutuskan untuk pindah agama dari Islam ke Katolik. El Ibnu mengatakan sudah bertahun-tahun tidak menerima royalti atas lagu yang dibuatnya. Dia mau mengusahakan agar haknya dipenuhi pihak label musik tetapi tidak ada harapan. El Ibnu kini tinggal di panti jompo di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Hidup aktor senior Fahmi Bo sungguh sangat merana di usia senja. Pada tahun 2018, ia mengalami stroke dan disusul komplikasi penyakit lain hingga kesulitan bekerja. Saat tengah berjuang mengatasi penyakitnya itu, 2 tahun lalu aktor 51 tahun ini juga harus berpisah dengan istri dan anak-anaknya. Kini ia tinggal seorang diri di kamar kos-kosan. Fahmi pun mengaku bahwa dirinya berjuang seorang diri melawan penyakit dan mencari nafkah untuk biaya pengobatan. Fahmi Bo memang kurang menguntungkan di usia tua. Dia diceraikan oleh sang istri di saat kondisinya sedang mengalami sakit stroke. Tak hanya ditinggal sang istri, dia juga ditinggalkan anak-anaknya. Ferry Irawan. Ferry Irawan pernah berjuang melawan penyakit yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah dan saraf kejepit di bagian leher serta tangan. Karena hal itu, Ferry sampai harus menerima suntikan di kepalanya hingga 15 kali. Kondisi kesehatannya tersebut membuat dirinya terpaksa beristirahat total. Pekerjaannya di dunia hiburan satu persatu hilang. Di tengah perjuangannya untuk sembuh, Ferry Irawan pun harus digugat sang istri saat itu Angginovita. Setelah kondisinya perlahan sembuh, akhirnya Ferry Irawan menikah lagi dengan Vena Melinda. Namun pernikahannya kembali kandas. Ia dan Vena Melinda resmi bercerai pada tahun 2023 lalu. Aldi Taher. Siapa yang tidak mengenal Aldi Taher? Tingkah lakunya yang kocak ternyata memiliki pengalaman kelam di baliknya. Dirinya sempat menderita penyakit kanker kelenjar getah bening. Walaupun pada awalnya sang istri Georgia Aisyah selalu mendampingi dirinya, namun pada akhirnya sang istri menggugat cerainya. Atas keputusan tersebut, Aldi Taher melalui akun Instagramnya mencurahkan kepiluan hatinya. Aldi mengaku jika dirinya tak menyangka jika sang istri akan menggugat cerai dirinya. Tentu di saat membutuhkan banyak dukungan dan kasih sayang di masa-masa sulitnya ini, Aldi merasa sedih. Setelah perceraian itu, Aldi Taher menikah kembali dengan Salsa Billy pada tanggal 24 Oktober tahun 2020.